Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di diskusi 11 pada mata kuliah Analisis Kurikulum Matematika. Bersama saya, Mona Amelia SPD, dengan nomor induk mahasiswa 501132733. Kali ini, instruksi untuk diskusi 11 adalah: perhatikan kembali standar kompetensi dan submateri yang sudah Anda pilih pada sesi diskusi sebelumnya. Setelah itu, identifikasilah salah satu software matematika dan langkah-langkah penggunaan software tersebut untuk membantu Anda dalam membelajarkan submateri tersebut. Submateri yang saya ambil adalah statistika, dengan tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran yang terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional, peserta didik dapat mengidentifikasi emosi dan potensi yang ada dalam diri sebagai wujud tercapainya kompetensi kesadaran diri dan mengendalikan diri saat bekerja sama dalam kelompok untuk menentukan nilai rata-rata suatu data berkelompok. Target peserta didik kita adalah peserta didik reguler atau tipikal umum, dengan tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Dengan model pembelajaran cooperative learning berbasis ICT, terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis social emotional learning atau SEL. Dengan pertanyaan pemantik, apakah makna dari kalimat berikut? Rata-rata siswa SMA Negeri 2 Sijunjung memiliki uang jajan Rp20.000 per hari. Kompetensi sosial emosional yang diharapkan saat bekerja sama dalam kelompok diantaranya: yang pertama, kesadaran diri; yang kedua, mengendalikan diri. Dalam penyajian data, terdapat ukuran pemusatan data yang mewakili keseluruhan data yang diperoleh. Di antaranya, min atau rata-rata, median atau data tengah, modus atau data yang sering muncul. Nah, kali ini, min atau rata-rata adalah submateri yang akan kita pilih dengan menggunakan ICT atau komputer. Min data kelompok merupakan representasi nilai yang terdapat pada suatu data yang disajikan dalam bentuk kelompok. Dalam bentuk ini, nilai min diperoleh dari hasil bagi antara perkalian frekuensi setiap kelas dengan nilai tengah pada setiap kelas dengan jumlah frekuensi. Formula untuk mencari min data berkelompok adalah X bar sama dengan sigma dari Fn dikali Xn dibagi dengan sigma Fn, dengan Xn adalah nilai atau data ke N, sementara Fn adalah frekuensi ke N. Contoh soal. Tabel berikut menyajikan data nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 12. Perhatikan tabelnya. Rata-rata nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas tersebut adalah: Oke students, mari beraksi bersama teman kelompok. Pembelajarannya akan dilaksanakan di labor komputer. Siswa terlebih dahulu telah dibagi dalam kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 2 orang siswa. Berikut langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, bukalah Google Spreadsheet. Langkah yang kedua, masukkan data kelas menjadi batas bawah dan batas atas pada kolom berbeda serta frekuensi masing-masing kelas. Langkah ketiga, tentukan nilai tengah setiap kelas. Langkah keempat, gunakan rumus yang sesuai untuk mendapatkan nilai rata-rata. Selamat bekerja. Baiklah, terlebih dahulu kita akan membuka Google Chrome, lalu kita klik titik 9 yang ada di pojok kanan atas. Kita scroll ke bawah, kita cari spreadsheet, lalu kita klik 2 kali. Nah, untuk membuka halaman barunya, kita klik tanda tambah yang ada di pojok bawah kanan. Nah, setelah tampil seperti ini, kita ganti dulu judulnya. Kali ini judul halaman spreadsheet kita adalah min project. Langkah berikutnya, kita akan memberikan judul untuk masing-masing kolom. Kolom pertama kita beri judul batas bawah.
Kolom kedua kita beri judul batas atas. Kolom ketiga kita beri judul dengan titik tengah yang simbolnya sama-sama kita ketahui boleh diberi simbol XI dengan keterangan titik tengah kelas ke I, atau boleh juga diberikan simbol XN atau keterangannya adalah titik tengah kelas ke N. Nah, untuk kolom keempat itu kita beri judul frekuensi dengan simbolnya adalah FI. Boleh juga kita beri simbol FN. Nah, untuk kolom kelima kita beri judul sesuai dengan formula atau rumus yang kita butuhkan. Nah, pada slide sebelumnya itu dijelaskan bahwasanya mencari min atau rata-rata adalah dengan membagi sigma FI dikali XI dengan sigma FI. Nah, kita lihat soalnya terlebih dahulu. Kita akan masukkan data ke dalam batas bawah dan batas atas. Setelah kita amati soal, terlihat bahwa panjang kelasnya adalah 5 dan banyak kelasnya adalah 6. Sama-sama kita saksikan, kita memindahkan datanya hingga ke 6 kelasnya. Nah, ketelitian harus ada di sini, tidak boleh ada data yang salah saat memindahkan. Setelah dipindahkan semua, kita akan atur supaya rata tengah agar tampilan kita menjadi lebih baik. Nah, kita lanjut untuk mengisi titik tengah. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, mencari titik tengah adalah dengan menjumlahkan batas bawah ditambah batas atas lalu membagi 2. Nah, untuk spreadsheet itu lebih kurang sama perlakuannya dengan Microsoft Excel. Sebelum memasukkan formula, itu kita harus memberikan tanda sama dengan terlebih dahulu. Nah, terlihat bahwa spreadsheet memberikan semacam formula pintar. Ketika satu rumus kita buat, nah akan ada sagas formula yang diberikan. Seandainya setuju dengan sagas formula, kita cukup mengklik tanda centang, maka otomatis sel-sel yang di bawah kita memberikan formula tadi akan ikut berubah. Nah, untuk FI-nya kita pindahkan dulu data dari soal. Setelah semua data FI kita pindahkan, jangan lupa untuk mencari sigma frekuensinya dengan menggunakan rumus sama dengan sum, lalu klik sel yang akan kita jumlahkan. Nah, kita edit dulu supaya lebih rapi tampilan tabelnya. Kita berikan warna berbeda untuk sel sigma. Nah, kita lanjut pada pengisian FI dikali XI. Kita mulai dulu pada pengalian frekuensi kelas pertama dengan titik tengah kelas pertama. Jangan lupa menambahkan sama dengan sebelum rumus dimasukkan. Nah, diberikan lagi sagas formula, kita centang. Lalu kita langsung mencari sigma dari FI dikali XI. Oke, sudah didapatkan. Sangat gampang sekali. Juga spreadsheet ini merupakan salah satu aplikasi atau software yang bisa digunakan oleh guru dalam berbagai pembelajaran. Memang untuk matematika sendiri itu tidak semua bisa menggunakan aplikasi ini. Namun untuk statistika itu dapat dipastikan sangat bersahabat dengan materi ini. Selain memudahkan Bapak Ibunya dalam membelajarkan siswanya juga merasa termotivasi, memiliki minat yang tinggi, dan juga sangat tertarik penggunaan IT dalam kelas dalam menyelesaikan persoalan matematika. Nah, karena sigma FI XI sudah kita dapatkan dan juga sigma FI-nya juga sudah kita dapatkan, sehingga untuk mencari min atau rata-ratanya di slide sebelumnya cukup kita memasukkan rumus atau formula di mana sama dengan lalu klik sigma FI XI-nya dibagi dengan sigma FI. Sangat gampang sekali didapatkanlah minian atau rata-ratanya. Demikianlah penjelasan saya untuk topik diskusi 11 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bersama Matematika, mari nikmati dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.